Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk bab baru, bab zarfuz zaman wa zarfu al-makan. Yang mana zarfuz zaman wa zarful makan ini merupakan mansubat yang ketiga dan yang keempat. Zarf itu ada dua, zarf zaman dan zarf makan. Zarf itu jika diartikan ke bahasa Indonesia kita artikan dengan kata keterangan. Az-zaman itu artinya waktu ya. Zaman artinya waktu. Berarti zarfuz zaman kata keterangan waktu. Wa zarful makan kata keterangan tempat. Al-makan artinya tempat. Apa pengertian dari zarfuz zaman? Kita mulai dari zarfuz zaman dulu ya. Qauluhu zarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi. Zarf zaman, kata keterangan waktu, itu adalah kata benda yang menunjukkan waktu dan dia mansub bitaqdir fi ya, dan ada takdir fi, ada huruf jar fi seharusnya yang terhapus sebelum kata tersebut. Nanti kita lihat apa maksudnya huruf jar yang terhapus ini. Contohnya kata al-yauma. Al-yauma ini kata keterangan untuk waktu dan dia mansub. Tapi kalau kita mengatakan al-yaumu, maka bukan zarf zaman ya. Al-yauma. Apa arti al-yauma? Pada hari ini. Wal-lailata, pada malam ini. Kalau kita mengatakan al-lailatu artinya malam hari. Tapi kalau al-lailata mansub artinya pada malam ini. Wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa godan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalik. Nah, ini ada beberapa contoh disebutkan di sini. Nanti akan kita lihat masing-masing satu persatu maknanya. Ata bitnai asyara isman min asma'iz zaman. Ini totalnya ada 12 contoh. 12 contoh isim zaman. Contoh yang paling banyak kita dapati. Ya. Jadi kalau nanti kita baca di kitab, baca di kitab akan kita temukan nanti zarf zaman yang ada di sini. Apa ada yang lain nggak selain ini? Ada yang lain, tapi ini yang paling familiar, yang paling populer. Taib, kita mulai dari zarf zaman yang pertama yaitu al-yaum. Al-yaum wa yusta'malu nakiratan fataqulu sumtu yauman. Al-yaum ini terkadang juga dia digunakan untuk nakiroh juga, bentuk nakiroh. Al-yaum sendiri artinya pada hari ini. Ya, tapi kalau kita mengatakan yauman ya, tanpa alif lam atau nakiroh, misalkan sumtu yauman artinya pada suatu hari. Gitu ya. Jadi kalau pakai alif lam artinya pada hari ini. Ya, kalau yauman artinya pada suatu hari. Hari yang mana? Nggak disebutkan, nggak ditentukan, itu maksudnya. Gitu ya. Wa mu'arrafan bil alifi wal lam fataqulu sumtul yauma. Kadang juga pakai alif lam, al yauma. Jadi kalau kita mengatakan sumtu yauman artinya saya berpuasa pada suatu hari. Hari yang mana? Tidak tentu. Kalau antum mengatakan sumtul yauma artinya saya berpuasa pada hari ini, hari ketika berbicara. Wa mudhafan fataqulu qadimtu yaumal jumu'ati. Bisa juga dia berbentuk mudhaf ya. Qadimtu yaumal jumu'ati, maka dia harus mansub yauma. Ya. Nah, jadi kata qadimtu yaumal jumu'ati. Kata yaumal jumu'ati ini posisinya sebagai zarf zaman, menyebutkan keterangan waktu terjadinya perbuatan qadimtu ya. Jadi saya datang pada hari Jumat. Jadi kadang pakai alif lam ya, contohnya al-yauma, kadang dia mudhaf-mudhafun ilaih, yaumal jumu'ah, yaumas tsulasa, yaumal itsnain dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 bentuknya ya. Boleh pakai alif lam artinya pada hari ini, boleh pakai mudhaf yaumal jumu'ah contohnya, boleh juga nakiroh yauman pada hari ini. Ketiga-tiganya ini di-i'rab sebagai zarf zaman atau isim zaman. Kemudian yang kedua al-lailata wa yusta'malu aidan nakiratan
Ya, kata al-lailah sama dengan al-yaum, kadang juga digunakan ya untuk makna dengan bentuk nakiro. Sholaitu lailatan. Saya sholat pada suatu malam. Wa mu'arrafan bil alifi wal lam fataqulu sholaitul lailata. Terkadang dia juga pakai alif lam. Artinya saya sholat pada malam ini, gitu ya. Saya sholat pada malam ini, itu kalau pakai alif lam. Kadang juga dia pakai bentuk mudhof. Qadimtu yaumal jumu'ah. Ya, saya datang pada malam Jumat. Gitu ya. Ya, jadi boleh nakiroh, boleh ma'rifah. Kemudian yang ketiga, zarf zaman yang ketiga itu gudwatan. Wa yasta'malu aidan munawwanan ala annahu nakirah. Ya. Jadi gudwatan itu maknanya apa? Maknanya pagi hari ya, dari kata goda. Ya. Dari habis sholat subuh sampai terbitnya matahari itu namanya gudwatan. Ya, kira-kira jam jam 6 lah. Dari jam 5 sampai jam 6 itu namanya gudwatan. Ya, jadi kalau dia munawwanan ala annahu nakiroh, contohnya ji'tuka gudwatan. Jadi terkadang dia nakiroh, gudwatan. Munawwan artinya bertanwin ya. Bertanwin dalam bentuk nakiroh. Ji'tuka gudwatan. Saya datang kepadamu pagi-pagi. Wa ghairu munawwan ala annahu ghairu munsharif lit ta'nits wal alamiyah. Jadi yang pertama dia pakai tanwin. Ya, nakiroh. Yang kedua, dia tidak pakai tanwin. Ala annahu ghairu munsharif. Dan dia ghairu munsharif. Masih ingat apa itu ghairu munsharif? Tidak bisa berubah-ubah. Mabni dia. Ya, lit ta'nis wal alamiyah. Lit ta'nis wal alamiyah untuk menunjukkan muannas dan al alamiyah. Masih ingat al alam ya? Al alam itu nama penamaan ya. Fataqulu ji'tuka gudwata. Ghairu munawwan wa hiya min salati subhi ila tulu'is syamsi. Jadi kita katakan ji'tuka gudwata. Boleh kita mengatakan gudwatan, boleh kita mengatakan gudwata. Intinya dia harus mansub. Ya, mansub, hanya i'rabnya beda nanti ya. Ya, sama-sama zarfuz zaman ya, gudwatan sama gudwata, sama-sama zarfuz zaman, hanya bentuknya dong yang beda. Ya, kalau ini dia tanwin ya, pakai tanwin, gudwata tidak pakai tanwin. Kalau pakai tanwin maka dia nakiroh, kalau tidak pakai tanwin maka dia ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansharif? Karena dia muannas dan alamiyah. Ya, penamaan. Baik. Nah, itu dia gudwatan. Dari waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari itu namanya gudwatan. Kemudian pasangannya gudwatan itu bukrotan. Ya, bukrotan. Ar-rabi itu bukrotan. Wa yasta'malu aidan munawwanan wa ghairu munawwanin ka gudwatin wa bukrotin. Wa bukrotun awwalun nahar. Bukrotan itu sama maknanya dengan gudwatan tadi. Ya, gudwatan, bukrotan, boleh juga dikatakan bukrota. Ya, boleh kita mengatakan bukrota, boleh juga bukrotan. Di Al-Quran misalkan bukrotan wa asila. Bukroh, ya, bukroh itu artinya awalun nahar. Ya, artinya awalun nahar. Awal siang. Ya, matahari udah agak meninggi, masuk waktu duha, itu nama bukroh. Jadi gudwah bukroh. Jamnya orang pergi ngantor, nah itu bukroh itu namanya. Ya, jamnya orang pergi kerja itu dinamakan bukrotan. Kemudian yang kelima saharon, sahar. Ya, sahar ya dari kata sahur ya. Munawwan, kadang dia digunakan bentuk munawwan, bertanwin. Ji'tuka saharon. Saya mendatangimu di waktu sahur. Ai saharon minal ashar. Maksudnya di satu waktu dari waktu-waktu sahur. Ya, tidak tentu dia. Wa ghairu munawwan. Terkadang dia juga tidak pakai tanwin. Idza urida minhu yaumun bi'ainihi. Ya, ini kalau kita fokus atau ingin menentukan harinya. Contohnya ji'tuka yaumal jumu'ati sahara. Saya datang kepada kamu nanti pada hari Jumat sahara, di waktu sahurnya. Gitu ya. Jadi sahur di hari Jumat, bukan di hari Selasa, bukan di hari Rabu. Tapi kalau yang contoh yang pertama tadi ji'tuka saharon, ini enggak tentu ini ya. Enggak tentu dia datangnya itu di hari apa. Yang jelas di waktu sahur, tapi waktu sahur di hari yang keberapa, di hari yang mana begitu.
belum jelas ya. Itu kalau pakai tanwin. Kalau tidak pakai tanwin, nah baru jelas di situ harus ditentukan harinya. Ya, wa yuqalu saharon wa saharatan. Boleh juga dikatakan saharon atau saharatan, boleh pakai ta marbutoh. Wa huwa akhirul lail. Ya, sahar atau waktu sahur itu sendiri artinya akhirul lail, ya. Akhir al-lail. Kemudian yang keenam godan, wa huwa ismun lil yaum alladhi ba'da yaumika taqulu atika godan. Godan insyaallah kita sudah sering dengar ya. Nama untuk satu hari setelah hari ini, ya. Besok, godan artinya besok. Atika godan. Nggak boleh kita mengatakan godun atau godin. Dia harus mansub untuk menunjukkan apa namanya? Untuk menunjukkan zarfu az-zaman. Dan yang ketujuh atamatan wa huwa as-sulusul awwalu minal lail. Atamah itu sepertiga yang pertama dari malam hari. Jadi malam hari itu kita bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama, nah itu namanya atamah. Ya, misalkan terbenam matahari di jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 9, jam 10, ya. 3 jam pertama itu namanya atamah. Ya. Atau ada juga yang mengatakan atama itu dari badal isya, ya. Atama itu dari badal isya. Bahkan di dalam hadis dikatakan ya, salatu al-atamah. Salat al-atamah itu salat yang dikerjakan di waktu atamah. Salat apa itu? Yaitu salat isya. Ya, jadi nama lain salat isya di dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah atamatan. Ya. Kemudian yang kedelapan, sobahan, wa huwa awwalun nahar. Kalau tadi saharon itu akhirul lail, ya, maka sobahan itu awwalun nahar. Ya, awwalun nahar. Wa taqulu atika sobahan. Sobah artinya di waktu pagi, ya, awal-awal hari, itu sebelum masuk siang, itu disebut dengan sobahan. Boleh juga kita datangkan dalam bentuk mudhaf, ya. Kita katakan sabaha yaumil jumu'ah, pagi dari hari Jumat. Kalau kita mengatakan sabahan artinya pagi hari. Pagi hari belum tentu hari yang mana, tidak kita pastikan begitu. Tapi kalau sabaha yaumil jumu'ah itu jelas harinya hari Jumat. Kemudian yang kesembilan, masaan wa huwa khilafus sabah taqulu atika masaan. Masaan ini sabahan masaan, zikir sabah, zikir masa. Masa itu sore hari. Khilafus sabah taqulu atika masaan. Ingat penulisan masaan itu tidak pakai alif terakhir ya. Masaan langsung tanwin fathatain di situ tanpa taruh alif. Kalau abadan pakai alif. Kenapa? Karena sudah ada alif sebelumnya ya. Nah, ini masaan ada alif dia. Nah, tapi kalau abadan ini nggak ada alif sebelumnya, jadi pakai alif dia di akhir. Yang ke-10, abadan, artinya selama-lamanya. Az-zamanul mustaqbal alladzi la nihayata lahu. Waktu yang akan datang yang tidak ada ujungnya. Abadan artinya selama-lamanya. Taqulu la ukallimuka abadan. Saya tidak akan berbicara kepadamu abadan, selama-lamanya. Jadi abadan artinya selama-lamanya. Dan yang ke-11, amadan. Amadan artinya ghoyah. Ghoyah artinya target atau tujuan akhir, ya, sepanjang. Itu kita artikan amadan itu sepanjang, amadan ba'ida. Ya, contohnya misalkan la ukallimuka amada qiyamika. La ukallimuka, aku tidak akan berbicara kepadamu amada qiyamika, ya, sepanjang engkau berdiri. Udhafun ilaihi. Nah, jadi amadan artinya sepanjang, ya, sepanjang engkau berdiri. Jadi selama engkau berdiri saya tidak akan berbicara denganmu. Baik, kemudian yang ke-12, hinan. Wa huwa ismu zamanin mubhamin yaqau ala kulli zaman. Hinan itu dia paling luas maknanya. Ya, karena dia adalah isim zaman yang mubham. Mubham artinya samar-samar, yaqau ala kulli zaman. Dia berlaku untuk setiap rentang waktu. Ya, qara'tu hinan, ji'tuka hina qama Zaidin. Ya, pagi hari, siang hari, sore hari itu bisa kita katakan hinan. Jadi hinan itu jangka waktu yang tidak terbatas begitu. Hinan artinya suatu waktu, suatu ketika gitu. Nah, kalau kita mengatakan qara'tu hinan artinya saya membaca buku dalam jangka
rentang waktu tertentu, bisa 1 menit, bisa 2 jam, bisa seharian, bisa. Jadi hinan itu maknanya luas. Waji'tuka hina qama Zaidun, bisa juga kita mengatakan saya datang kepadamu, saya mengunjungimu hina qama Zaidun, ketika Zaid berdiri. Jadi batasan waktunya tidak ada. Wa qawluhu wa ma ashbaha dzalik min asma'iz zaman, dan apa yang semisal dengan 12 nama tadi. Wa hiya katsiratun wa fi ma dzukira minha kifayatan wa fi ma dzakara minha kifayatun. Ya, dan jumlahnya banyak sekali isim zaman itu, dan apa yang sudah disebutkan 12 ini itu sudah mencukupi. Type itu dia pembahasan tentang contoh-contoh zarfu az-zaman. Insyaallah wadih ya. Nah, insyaallah nanti kita ambil di pertemuan selanjutnya zarfu al-makan. Ya, apa saja contoh zarful makan? Ya, ada 13 contoh, nanti kita akan ambil pada kesempatan selanjutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.